Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4704 sampai bab 4707. Di 10 kuil. Di dalam sebuah ruang rahasia yang remang-remang dan misterius, nyala lilin berkelap-kelip, memantulkan ratusan lampu jiwa kehidupan yang tersebar rapat di sekelilingnya. Masing-masing lampu melambangkan nyala api kehidupan salah satu anggota penting dari 10 kuil. Penguasa 10 kuil, penguasa yang agung dan agung, berdiri sendirian di tengah ruangan rahasia ini, tatapannya setajam elang, terkunci pada salah satu lampu jiwa kehidupan. Itu adalah lampu jiwa kehidupan Yunli. Yunli yang sejak muda sudah menunjukkan bakat dan kecerdasan yang luar biasa, telah jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia luar akibat pertemuan yang tidak disengaja, yang mana bertentangan dengan aturan ketat ras dewa dan membuat Yunli menanggung tuduhan mengkhianati ras. Namun, demi kebahagiaan putranya, penguasa 10 kuil mengizinkan Yunli meninggalkan 10 kuil bersama para pengikutnya dengan alasan mengemban misi. Tetapi pada kenyataannya, ia berharap agar ia dapat pergi jauh dari kekasihnya, dan selanjutnya menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan bahagia. Akan tetapi, pada saat ini, jantung Dewa 10 kuil berdetak kencang bagaikan ketukan genderang, dan tatapannya dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Dia tahu bahwa lampu jiwa kehidupan Yunli masih berada di 10 kuil selama ini, dan meskipun Yunli telah pergi, lampu jiwa kehidupan itu masih ada di sana, dan jika Yunli tidak pernah kembali, kuil-kuil ilahi pasti akan mengetahuinya. Ketika tiba saatnya untuk mengakui Yunli sebagai pembelot, mereka akan mengirim penegak hukum untuk memburunya. Dan jika para penegak hukum itu benar-benar muncul, penguasa 10 kuil tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menghentikan atau mencampuri. Itulah sebabnya dia berpikir untuk memindahkan lampu jiwa kehidupan Yunli atau memadamkannya. Dengan begitu, Balai Suci tidak akan menyadari masalah ini. Namun, saat Master Istana ke-10 tengah memperhatikan lampu takdir jiwa Yunli, lampu takdir jiwa Yunli tiba-tiba berdenyut 2 kali, lalu padam tanpa peringatan. Melihat lampu jiwa yang padam, mata Master Aula ke-10 langsung terbelalak. Dia tidak percaya bahwa Yunli telah meninggal, putranya sendiri telah meninggal. Fakta bahwa dia meminta Yunli menemui Chen Ping hanyalah sebuah alasan untuk mengeluarkan Yunli dari 10 kuil. Selama dia berada di luar 10 kuil, Yunli bisa membawa wanita yang dicintainya pergi jauh. Ini juga menjadi alasan mengapa penguasa 10 kuil meminta Yunli untuk membawa semua pengikutnya bersamanya. Namun kini, lampu jiwa kehidupan Yunli tiba-tiba padam. Mungkinkah anak bodoh ini benar-benar pergi mencari Chen Ping? Tubuh Master Aula ke-10 sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, barulah Master Aula ke-10 mampu menenangkan gejolak dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan keluar dari ruang rahasia itu. Setiap langkah terasa sangat berat. Sesampainya di tengah aula besar, dia mendapati seorang laki-laki berjubah hitam berdiri di sana dengan tenang. Pola binatang buas yang tergambar pada jubah hitam itu tampak sangat mengerikan dalam cahaya redup. Sementara wajah laki-laki itu sepucat kertas, rongga matanya cekung dalam, seolah-olah dia baru saja kembali dari neraka. Ketua aula, Yunli mengikuti wanita luar hingga jatuh cinta padanya. Itu melanggar peraturan ras dewa kita. Dialah yang harus disalahkan.
Bagaimana Anda bisa membiarkan dia meninggalkan 10 kuil? Pria itu mempertanyakan penguasa 10 kuil. Huo Qing, aku tahu kau meragukanku dan curiga bahwa aku di sana untuk melepaskan Yunli. Sekarang aku bisa memberitahumu bahwa Yunli sudah mati. Dia mati demi 10 kuil. Ada amarah di tatapan penguasa 10 aula. Yunli sudah meninggal. Tubuh Huo Qing bergetar sedikit, agak tidak percaya. Bagaimana dia bisa meninggal? Apakah itu pertanyaan? Tentu saja dia dibunuh oleh bocah bernama Chen Ping. Lampu jiwa Yunli telah padam. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa mengajakmu untuk melihatnya, kata Master Aula ke-10. Karena kepala aula sudah berkata demikian, maka aku akan pergi dan melihatnya. Jelas sekali, Huo Qing ini sama sekali tidak percaya kalau Yunli sudah mati. Dia juga tidak percaya kalau Yunli sudah meninggalkan 10 kuil dan benar-benar pergi untuk membalas dendam pada Chen Ping itu. Penguasa 10 kuil menahan amarahnya dan berbalik untuk berjalan keluar, diikuti Huo Qing dari belakang. Ketika dia datang ke ruang rahasia dan melihat lampu jiwa kehidupan Yunli benar-benar telah padam, Huo Qing pun percaya kepada perkataan penguasa 10 aula. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Yunli, bagaimana kamu bisa mati? Kematianmu tidak sepadan. Huo Qing tiba-tiba melolong. Mendengar suara itu, para hantu menangis dan para serigala melolong kesedihan. Seluruh 10 kuil hampir bisa mendengar lolongan Huo Qing ini. Penguasa 10 kuil menatap Huo Qing dengan marah di wajahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dan setelah Huo Qing menangis beberapa saat, dia mengeluarkan sapu tangan dan menyekanya dengan palsu, tidak tahu apakah dia benar-benar menangis. Ketua aula, Chen Ping memang pantas mati. Kita harus membalaskan dendam Yunli. Huo Qing menyeka wajahnya dan berkata, tentu saja kita harus membalas dendam. Aku akan membiarkanmu pergi dan membalas dendam pada Yunli sekarang juga. Kita harus membunuh Chen Ping itu, kata Master Aula ke-10. Aku akan pergi. Huo Qing membeku, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kekuatanku ini, mengikuti Yunli tidak sebanding, dia terbunuh. Bukankah aku akan mencari kematian jika aku pergi? Aku bisa memberimu 20.000 batu roh abadi, kau harus pergi dan membunuh Chen Ping itu, ini perintah. Bukan diskusi, kata Master Aula ke-10 dengan wajah dingin. Ini, Huo Qing masih ingin melawan, tetapi melihat penampilan penguasa Istana 10, dia hanya bisa mengangguk pada akhirnya, baiklah, aku akan Huo Qing berbalik dan pergi, sementara Master Aula 10 menatap punggung Huo Qing, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia membiarkan Huo Qing ini menemui ajalnya. Orang ini berani mempertanyakan dirinya sendiri, berani memprovokasi keagungannya sendiri. Kematian saja tidak cukup. Huo Qing berjalan keluar dari aula, dan segera mengikuti di belakangnya seorang lelaki tua kurus. Lelaki tua itu bertubuh kurus, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Tuan muda, bagaimana? Apakah Master Aula ke-10 itu membiarkan Yunli pergi? Dengan melakukan itu, dia mengkhianati Aula Suci. Selama kita ikut campur, Master Aula ke-10 pasti akan dihukum. Orang tua itu berbisik kepada Huo Qing. Diam, Yunli itu sudah mati. Huo Qing melotot ke arah lelaki tua itu dan berkata, mati. Wajah lelaki tua itu tampak heran dan tidak percaya saat dia berkata, Tuan Balai ke-10 ini begitu kejam hingga dia benar-benar membiarkan putranya sendiri mati. Tidak mungkin salah.
Aku sudah melihat lampu jiwa kehidupan Yunli padam, kata Huo Qing. Jika memang begitu, maka kita hanya bisa terus menahan diri di 10 kuil dan perlahan mencari peluang, kata si orang tua dengan nada kehilangan. Menemukan kesempatan sialan, penguasa 10 kuil itu menyuruhku membunuh Chen Ping dan juga memberiku 20.000 batu roh abadi. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk menolaknya. Huo Qing mengerutkan kening dengan ekspresi sulit di wajahnya. 20.000 batu roh abadi? Master Aula ke-10 itu benar-benar murah hati. Kalau begitu, ayo kita bunuh saja Chen Ping itu dan kembali untuk melanjutkan perintah kita. Aku pernah mendengar bahwa Chen Ping tidak terlalu kuat, hanya saja ada ahli di belakang Chen Ping yang melindunginya. Orang ini tidak bisa dilindungi setiap saat, kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat, kita pasti bisa membunuh Chen Ping itu, kata orang tua itu dengan percaya diri. Huo Qing melirik lelaki tua itu dengan sedikit amarah di matanya dan berkata, "Orang tua, apakah kau ingin aku mati lebih awal?" "Tuan muda, apa yang sedang Anda bicarakan?" seru lelaki tua itu. "Luo Tea dan Yunli itu, semuanya mati di tangan Chen Ping, dan kau masih memintaku membunuh Chen Ping. Kekuatanku setara dengan Yunli. Yunli itu sudah mati. Apakah aku masih bisa hidup?" Huo Qing bertanya dengan keras. "Tuan muda, saya sudah menanyakan hal ini, bahwa Chen Ping hanya memiliki kekuatan tingkat 9 alam transisi. Anda tinggal melambaikan tangan dan mengambil nyawanya." Pada waktu itu, karena dinasti Kekaisaran Xiao ikut campur, ditambah dengan Taois tua Wuji itu, dan siapa namanya Tuan Shi di belakang Chen Ping yang ikut campur, hal ini membuat Yang Mulia ke-10 dan juga Luo Tea kalah. Kali ini ketika Luo Tea dan Yunli terbunuh, itu pasti dinasti Kekaisaran Xiao atau Tuan siapa namanya, bukan Chen Ping yang membunuhnya. "Tuan muda, jangan gentar, Chen Ping hanyalah seekor semut di hadapanmu." Orang tua itu terus menyemangati Huo Qing untuk membunuh Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, maka aku akan mendengarkanmu. Huo Qing mengangguk, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, "Sekarang aku perintahkan kau untuk membunuh Chen Ping itu dan membawa kepalanya." "Aku pergi." Orang tua itu membeku. "Tidak buruk, aku mengirimmu. Chen Ping itu hanya berada di peringkat ke-9 alam abstraksi transisi. Bukankah semudah menampar wajahmu untuk membunuh Chen Ping itu? Pergilah dan bunuh Chen Ping itu, lalu bawa kepala Chen Ping ke sini. Aku akan menghadiahimu batu roh abadi." Huo Qing berkata kepada orang tua itu. Orang tua itu lalu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, "Tuan muda, saya tidak bisa, saya pasti tidak bisa." "Tidak bisa, apa yang sebenarnya ingin kau katakan?" Huo Qing mengumpat orang tua itu. "Tuan muda, jadi kita tidak akan menemukan Chen Ping? Ini adalah pelanggaran perintah, dan berdasarkan peraturan kuil suci, pelanggaran perintah akan dihukum berat," kata orang tua itu. "Siapa bilang kita tidak akan mencarinya? Tentu saja kita akan mencarinya. Chen Ping telah membunuh anggota 10 kuil kita. Kalau kita tidak mencarinya untuk membalas dendam, bukankah kita akan membiarkan orang-orang meremehkan 10 kuil? Tetapi bukan aku yang harus mencarinya, melainkan orang lain yang harus membantu mencari Chen Ping itu. Sekarang tangga kenaikan surga akan segera muncul. Semua kekuatan tersembunyi dari semua lapisan masyarakat mulai gelisah. Ada baiknya kita memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan mengeluarkan perintah pembunuhan atas nama 10 kuil.
Selama mereka bisa membunuh Chen Ping itu, kita akan memberi hadiah 100.000 batu roh abadi. Huo Qing berkata sambil tersenyum dingin. 100.000 batu roh abadi. Tubuh lelaki tua itu terhuyung-huyung dan hampir tidak jatuh, menatap Huo Qing dengan tidak percaya. Tuan muda, di mana Anda memiliki batu roh abadi sebanyak itu? Tentu saja aku tidak memilikinya, tetapi 10 kuil memilikinya. Aku akan mengirimkannya atas nama 10 kuil, dan pada saat itu, tidak peduli siapa yang membunuh Chen Ping itu, mereka juga akan mengikuti 10 kuil untuk mendapatkan batu roh abadi ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pada saat itu, terlepas apakah penguasa 10 kuil memberikannya atau tidak, aku tidak peduli. Aku yakin 100.000 batu roh abadi pasti akan membuat orang-orang yang bersembunyi ini menjadi gila. Mereka tahu bahwa yang paling kurang dalam kultivasi mereka adalah sumber daya seperti batu roh abadi, kata Huo Qing. Orang tua itu menatap Huo Qing sejenak tanpa berkata apa-apa dan tidak tahu harus berkata apa. Jangan hanya berdiri di sana. Cepatlah dan keluarkan perintah pemusnahan. Ingatlah untuk menyebarkan jaring yang lebar, Huo Qing mendesak. Tuan muda, aliansi penyegel iblis itu juga pernah menggunakan persembahan 100 tahun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Chen Ping, tetapi Chen Ping selalu hidup dan sehat. Saya khawatir perintah pembunuhan ini, orang tua itu agak ragu-ragu. Lagi pula, mengeluarkan perintah eksekusi atas nama 10 kuil dan juga memberi hadiah 100.000 batu roh abadi bukanlah masalah kecil. Persembahan aliansi setan segel selama 100 tahun tidak ada artinya, hanya beberapa kultivator kecil yang dapat menggunakannya. Kultivator yang sebenarnya mencapai puncak tingkat ke-9 alam Mahayana atau alam keabadian, sama sekali tidak melihat sumber daya aliansi setan segel sebanyak itu. Hanya batu roh abadi ini yang dapat menahan godaan bagi para kultivator ahli ini. Lakukan saja apa yang aku katakan. Huo Qing berkata dengan tegas. Sesuai perintahmu. Melihat ini, lelaki tua itu hanya bisa mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah menyusun perintah eksekusi, lelaki tua itu lalu tertawa. Chen Ping, Chen Ping, kali ini kau mati. Tidak baik mengacau dengan siapapun, tetapi mengacau dengan 10 kuil kita. Orang tua itu tahu betapa menggodanya batu roh abadi ini bagi para kultivator alam keabadian, ditambah lagi pada tahap ini ketika tangga menuju surga hendak dibuka. Pasti akan ada banyak kultivator yang tertutup keluar berbondong-bondong. Kalau begitu, setelah menerima perintah pemusnahan, para pembudidaya ini pasti akan menjadi gila. Batu roh abadi, meski tergolong batu sampah di alam surgawi ini, batu-batu itu merupakan sumber daya penting untuk kenaikan ke alam surgawi. Batu roh biasa tidak lagi berguna bagi para kultivator alam keabadian, tapi batu roh abadi ini adalah yang paling berguna bagi para kultivator alam keabadian. Khususnya bagi para kultivator di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana, jika mereka ingin mencapai alam keabadian, mereka harus memiliki batu roh abadi. Sekarang 100.000 batu roh abadi sekaligus, itu pasti akan membuat kekuatan tersembunyi mendidih. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Di kota matahari bulan, Lin Keting masih terkunci di dalam kamarnya, tidak melakukan apapun kecuali berkultivasi sepanjang hari. Meskipun Lin Keting tidak benar-benar pergi merenung, ayahnya yang dulu tidak mengizinkannya meninggalkan kota Sun Moon lagi. Putri. Bersamaan dengan pintu ruangan yang didorong terbuka, seorang kultivator wanita masuk. Ada apa? Lin Keting bertanya sambil membuka matanya dan menatap kultivator wanita di depannya. Lihat ini,
Setelah kultivator wanita itu selesai berbicara, dia perlahan membuka telapak tangannya dan telapak kertas putih perlahan muncul di depan Lin Keting. Ketika Lin Keting melihat isinya, dia langsung tercengang. Perintah eksekusi? Kuil 10 ini benar-benar ingin mengambil 100.000 batu roh abadi sebagai hadiah karena membunuh Chen Ping. Apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Anehnya, dia telah memprovokasi 10 kuil untuk mengeluarkan 100.000 batu roh abadi. Tidak, aku akan pergi mencari ayah dan memintanya untuk segera turun tangan menyelamatkan Chen Ping. Lin Keting berkata, dan berjalan menuju luar ruangan. Tetapi saat dia baru saja mencapai pintu, dia diguncang mundur oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Putri, tanpa keputusan kaisar, tidak ada cara bagimu untuk meninggalkan ruangan ini, kata pembudidaya wanita. Lin Keting mengerutkan kening dengan ekspresi cemas di wajahnya. Segera ambil surat perintah eksekusi, pergi ke tuanku, dan serahkan padanya. Lin Keting berkata, bagaimanapun, masalah antara Chen Ping dan Lin Keting diatur oleh Taois Wuji. Sekarang setelah Taois Wuji melihat surat perintah eksekusi, dia pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Tidak mungkin dia akan membiarkan dirinya menjadi janda kecil bahkan sebelum dia bersama Chen Ping. Sesuai perintahmu. Sang pembudidaya wanita perlahan mundur. Lin Keting melangkah maju mundur di dalam ruangan sambil duduk terdiam. Dia terkunci di sini. Tidak ada cara baginya untuk menghubungi Chen Ping lagi. Dan pada saat ini, di dalam istana, Taois Wuji mengikuti Lin Chong dan sedang minum teh spiritual, dan di depan mereka juga tergeletak perintah eksekusi 10 kuil. Taois, aku tidak menyangka anak ini begitu berharga. 100.000 batu roh abadi, bahkan hatiku tergerak, Lin Chong berkata sambil tersenyum tipis. Hahaha, 10 kuil lebih suka mengeluarkan 100.000 batu roh abadi untuk mengeluarkan perintah eksekusi, daripada secara pribadi pergi dan membunuh Chen Ping itu. Coba tebak untuk apa? Taois Wuji tertawa. Pertama, mungkin saja 10 kuil tidak dapat membunuh Chen Ping itu, atau memiliki beberapa kekhawatiran. 2. 10 kuil mengeluarkan perintah pembunuhan ini, itu hanya karena mereka ingin membuat Chen Ping jijik. Bahkan jika mereka membunuh Chen Ping, 10 kuil tidak akan mengeluarkan 100.000 batu roh abadi. Lin Chong berkata setelah merenung sejenak. Tidak buruk, semua yang kamu katakan itu mungkin saja terjadi. Tetapi ada kemungkinan lain, yaitu perintah pembunuhan ini sama sekali tidak dikeluarkan oleh penguasa 10 kuil. Kata Taois Wuji sambil tersenyum tipis. Tidak dikeluarkan oleh penguasa 10 aula. Lin Chong membeku. Apakah kamu lupa bahwa 10 kuil tidaklah kokoh? Tidak semua orang tunduk kepada penguasa 10 kuil, kata Taois Wuji. Itu mungkin saja, tapi tidak peduli apapun situasinya, kali ini Chen Ping takut dia akan minum terlalu banyak. Apa maksud Master Taois sekarang? Haruskah kita turun tangan dan membantu Chen Ping? Lin Chong menatap ke arah Master Tao Wuji dengan beberapa isyarat jenaka di matanya. Tunggu saja apa yang terjadi. Chen Ping adalah menantu yang baik yang aku pilih untuk Xiao Ting. Tentu saja dia pasti lebih unggul. Jika dia hanya sampah yang butuh bantuan di mana-mana, bukankah aku akan merugikan Xiao Ting? Kata Taois Wuji. Baiklah kalau begitu, mari kita dengarkan Guru Tao. Kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan juga gunakan kesempatan ini untuk menyelidiki kekuatan tersembunyi dari semua sisi. Formasi besar langit dan bumi tidak normal, tangga kenaikan langit juga akan segera muncul,
dan kekuatan dari semua sisi perlahan-lahan muncul ke permukaan. Kali ini, alam surgawi sedang dalam kekacauan besar, dan aku khawatir polanya akan ditulis ulang sepenuhnya. Lin Chong mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, kali ini ketika tangga menaiki langit muncul, alam surgawi pasti akan kacau balau. Aku tidak terlalu khawatir dengan kekuatan tersembunyi di alam surgawi itu. Kekhawatiranku adalah orang-orang mesum di tangga kenaikan surgawi itu, yang mampu bertahan hidup selama 100 tahun di dunia tangga kenaikan surgawi. Jika mereka dibiarkan keluar dari tangga kenaikan surgawi, itu akan menjadi ancaman yang nyata," kata Taois Wuji dengan ekspresi khawatir. "Ya, orang-orang yang tinggal di dunia tangga kenaikan surgawi adalah ancaman terbesar. Aku harap orang-orang ini bertekad untuk mendambakan alam surgawi dan tidak keluar dari dunia tangga kenaikan surgawi." Lin Chong juga memiliki tatapan melankolis di matanya, alisnya sedikit berkerut. Bersambung.